Hai Trippers, ketemu lagi dengan saya Maya, editor dan owner My Trip Just Pack and Go. Sudah nonton video guide yang pertama kan? Nah, ini lanjutannya. Kali ini kita bahas soal wayak. Seperti sudah dijelaskan di serial 1, trip ke Raja Ampat idealnya 6 hari. Hari pertama perjalanan sampai ke penginapan. Hari kedua 3 dan 4 island hopping. Hari kelima kembali ke Sorong. Nah, hari kedua biasanya saya sih langsung ke Wayak karena ini yang paling jauh. Baik kita berangkat dari Pulau Waigeo, Pulau Kri, atau Pulau Mansuar ke Wayak naik speedboat, butuh waktu 4-5 jam. Makanya perginya harus pagi banget, maksimal jam 7. Pakai baju yang nyaman ya, karena kita akan mendaki Bukit Kars. Pakai alas kaki, paling idealnya sendal gunung. Jangan sandal jepit, karena bakal nyusahin tuh. Oh ya, jangan lupa ke toilet dulu sebelum berangkat naik boat, karena boat yang standar sih biasanya nggak ada toiletnya. Kita baru akan nemu toilet setelah kurang lebih 2 jam perjalanan laut. Saat mampir di ujung barat Pulau Waigeo, yaitu di desa Serpele. Di sini kita harus izin dulu dan membayar per bot 1 juta. Jadi bisa ke toilet berbayar yang ada di sini. Dari desa Serpele lanjut lagi sekitar 2 jam. Mampir ke satu pulau lagi yang sudah masuk di kawasan Wayak, namanya Pantai Siai, Conservation International. Di sini kita lapor lagi bahwa kita sudah mengantungi izin dari Serpele dan sudah punya tanda bayar tarif jasa lingkungan yang dulu disebut PIN Raja Ampat. Pengurusan tarif jasa lingkungan ini bisa dibantu sama pihak penginapan kita sebelum kita sampai di Raja Ampat. Biasanya juga kita ambil guide lokal khusus Wayak di Pantai Siai sini. Di Pantai Siai ini ada banyak hiu jinak yang mendekat ke bibir pantai. Tapi main hiunya nanti aja pas baliknya. Yang penting kita ke Bukit Wayak dulu. Dari Pantai Siai ke lokasi Bukit Wayak 1 ataupun Wayak 2 sudah dekat. Naik speedboat lagi palingan 20 menitan. Nah, soal naik bukit di Wayak, kan ada Wayak 1 yang lebih dulu ngetop dengan pemandangan gradasi air laut dan pulau-pulau bak cendawan. Juga ada Wayak 2 yang pemandangan pulau-pulaunya seperti tumpeng bersisi-sisian. Naik yang mana dulu? Mana yang lebih bagus? Itu biasanya pertanyaan orang-orang. Saran saya sih kalau kuat naik dua-duanya. Trippers nggak akan nyesel deh naik dua-duanya. Buat gambaran pendakiannya, rute ke Wayak 1 sedikit lebih panjang. Kebanyakan jalurnya teduh, terhalang pohon. Pijakannya ya batu-batu kars dan ranting atau batang pohon yang melintang. Cukup landai secara keseluruhan di bagian awal, tapi terjal pas mendekati puncaknya. Nah, kalau mendaki Wayak 2, hampir semua jalurnya terbuka dan panas. Kondisinya terjal dari awal sampai puncak, memaksa kita harus memanjat. Makanya butuh pakai sarung tangan ya trippers, baik mendaki Wayak 1 maupun Wayak 2. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk tiba di puncaknya, baik Wayak 1 maupun Wayak 2. Tapi kalau trippers jalan atau mendakinya cepat sih, 15 menit atau 20 menit juga sampai, bahkan ada yang 10 menit. Oh ya, di Wayak 1 begitu kita turun dari speedboat ada pantainya. Tapi kalau Wayak 2 dari speedboat kita harus langsung lompat ke batu karang, nggak ada pantainya. Kita bisa buka bekal makan siang dulu di pantai Wayak 1, memanfaatkan waktu jeda antara naik bukit Wayak 1 dan Wayak 2 atau sebaliknya. Kita juga bisa berenang-renang santai di pantai ini. Airnya jernih banget dan pasirnya putih halus. Nah, sekarang kita ngomongin angle foto nih ya. Baik di puncak Wayak 1 atau Wayak 2 ada banyak angle. Ini saya tampilkan dulu satu-satu ya. Wayak 1 dulu yang angle-nya banyak. Ini angle yang nggak pakai usaha lagi. Begitu sampai, sudah terlihat pemandangan seperti ini. Udah bagus lah di sini, tapi jangan puas di situ saja. Geser sedikit ke kanan, agak di balik semak. Di situ ada batu-batu kars yang bisa dipijak, bisa buat pegangan atau buat duduk. Yang motret harus lebih ke kanan lagi, baru dapat kurang lebih angle-angle seperti ini. Nah, kalau yang ini jarang orang yang kesini. Pada nggak tahu atau mungkin karena nggak ada waktu untuk explore lebih banyak. Dari posisi batu-batu kars yang di kanan tadi tuh, terus aja jalan lagi sampai ke ujung paling kanan untuk dapat angle terbuka ke arah Wayak yang sebaliknya seperti ini. Jadi arah sebaliknya dari angle utama. Kalau ini diambil fotonya pas memanjat puncaknya Wayak.
Ya, puncak Wayak yang sesungguhnya di mana kita bisa melihat 360 derajat itu ada di sebelah kiri. Kita harus memanjat lagi, pakai usaha dan keberanian. Nggak semua orang memang berani ke sini, tapi bagi saya kurang afdol lah kalau nggak ke sini. Yang motret harus sudah lebih dulu sampai di atas supaya dapat angle seperti ini. Di puncak Wayak yang sesungguhnya ini, yang paling tinggi, di mana kita bisa melihat 360 derajat, kalau kita foto ke arah kanannya, dapat seperti ini. Memang kurang lebih sama dengan yang tadi di bawah, tapi agak beda sedikit ya. Yang di puncak sini pasti lebih bagus. Lalu kalau arah sebaliknya, pemandangannya seperti ini. Kalau kita nggak naik ke puncak sini, pemandangan ini kita nggak bisa lihat. Sebenarnya ada satu lagi angle yang dulu saya pernah ke spot itu saat ke Wayak untuk kedua kalinya. Tapi jujur saya nggak berani rekomen karena itu terlalu berbahaya dan angle-nya juga mirip-mirip lah. Saya nggak pernah balik lagi ke spot itu sampai ke 12 kali ke Raja Ampat, cuman sekali-kalinya itu doang. Kita lanjut untuk angle foto di Wayak 2 ya. Ini angle sejuta umat di Wayak 2. Begitu sampai puncaknya, ya inilah yang akan kita lihat. Foto pakai GoPro atau HP yang wide akan lebih bagus, bisa dapat seperti ini. Lalu di paling kanan kan ada pohon tuh, batangnya sih kuat, aman buat dinaiki. Jadi kalau mau bisa foto seperti ini, bisa diambil dari berbagai angle juga. Yang motret kalau dari ujung kanan banget hasilnya pasti beda kalau yang motret agak dari kiri. Tapi hati-hati ya naik pohonnya, karena bawahnya kan batu-batu kars tajam. Kalau yang ini arah sebaliknya dari yang dua sebelumnya. Air lautnya lebih hijau muda, tapi nggak terlalu istimewa kemunculan pulau-pulau karsnya. Jadi kadang angle ini terlupakan. Nah, kalau untuk dapat angle ini mesti jalan sampai ke ujung paling kiri. Nggak susah jalannya dan deket banget. Tapi harus hati-hati terutama pas sampai di ujungnya karena nggak ada pembatasnya di situ. Kalau masih ada waktu, sehabis mendaki Bukit Wayak, kita masih bisa berkeliling di antara pulau-pulau kars di kawasan Wayak. Yang paling menarik yaitu pulau yang di tengahnya bolong cukup besar. Speedboat bisa melewati bolongan ini. Seru deh pokoknya. Tapi kalau sudah mendaki dua bukit sih, kemungkinan nggak ada cukup waktu lagi untuk cruising. Apalagi kalau kita masih mau main-main dengan hiu di Pantai Siai. Main dengan hiu-hiu jinak di Pantai Siai itu sayang banget kalau sampai dilewatkan. Mumpung sekalian kita mampir lagi ke Pantai Siai untuk menurunkan guide Wayak. Jangan ragu masuk ke air beberapa meter dari bibir pantai karena selain pantainya landai, hiunya juga jinak kok. Seru deh pokoknya. Ini lihat deh, bisa sedekat ini sama hiunya. Begitu kelar di Pantai Siai, balik ke penginapan. Di perjalanan ada kemungkinan kita melihat sunset. Tergantung pas sunset kita sedang melintas di mana. Bisa di Teluk Kabui, bisa juga di Laut Lepas Selat Dampir. Kalau lagi hoki, bisa loh dapat sunset yang merah menyala sampai-sampai air laut berubah memerah. Keren banget. Saya dan teman-teman pernah ngalamin ini soalnya. Nah, bagaimana trippers? Wayak cakep banget kan? Kalau trippers ke Raja Ampat, harus banget ke Wayak ya. Belum sah deh ke Raja Ampat kalau belum ke Wayak. Video guide Raja Ampat seri 2 sampai di sini dulu ya. Kita lanjut lagi nanti di seri ketiga. Supaya nggak ketinggalan update-nya, silakan subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komen. Oh ya, trippers bisa juga mendapatkan info lebih detail tentang Raja Ampat di www.mytrip.co.id. Sampai jumpa, My Trip, just pack and go.